Yang kode ini Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Al-Fatihah. A'udzu billahi Alhamdulillah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nanti Mas belum ya? Wis lang pengantarnya maning. Oke, pengantar ki baik pengantar gini ora. Hampir enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini, kegiatan ngaji Ramadan dengan kitab Al-Minahus Saniyah yang akan dibacakan oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Aksan, siaran langsung dari Majelis Taklim Al-Iksaniyah Desa Telagasari, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu. Dan ngaji Ramadan ini merupakan pertemuan yang kedua, masih membahas tentang taubat. Pada pertemuan awal sudah dijelaskan tentang bagaimana tahapan-tahapan taubat. Ada istilahnya, ada permulaan taubat sampai ada puncaknya taubat. Itu kemarin sudah dijelaskan. Bagi pemirsa yang ketinggalan atau tidak mengikuti kajian, nanti bisa dilihat lagi di streaming Facebook MWC NU Lelea. Dan pada malam hari ini akan dilanjutkan lagi, masih dalam pembahasan bab taubat. Ya, bagi yang dekat silakan untuk merapat di Majelis Taklim Al-Iksaniyah Desa Telagasari atau di rumahnya Dr. Kiai Haji Muhammad Aksan. Silakan untuk datang langsung ke tempat, atau yang jauh ya silakan untuk dipantengin terus Facebook MWC NU Lelea. Tanpa berlama-lama, mari kita ikuti pengajian kitab Al-Minahus Saniyah kepada yang terhormat Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Aksan. Waktu dan tempat disilahkan. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga dimulai mawon. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bada'a asy-syaikhu bitobati li'annaha asasun likulli maqamin yataraqqa ilaihi al-'abdu hatta yamuta. Wa bada'alan ngawiti sapa Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani bitobati kelawan pembahasan taubat.
Li'annaha karena satuna taubat iku asasun dasar likulli maqamin bagi tiap-tiap tempat atau derajat ya tarokko kang munggah ilaihi maring makom sopo al-abdu hamba hatta yamuta sehingga mati sopo hamba. Fakama annaman la ardo, maka seakan-akan annaman satuna wong la ardo kang ora duwe tanah sopeman, la ardo kang ora duwe tanah lahu sopeman, iku la binaa orana bangunan sama sekali lahu kedeman. Kadzalika kaya mengkon-mengkonon. Man la taubata, man utai wong la taubata kang orana taubat lahu kedeman, fala hala maka ora ana tempat, ulahu kedeman wala maqoma lan ora ana derajat. Jadi Syekh Abdul Wahab Asy'ari ini memulai pembahasannya dengan taubat. Kenapa memulai pembahasannya dengan taubat? Li'annaha karena sesungguhnya taubat itu merupakan dasar bagi tiap-tiap tempat atau derajat yang seseorang itu akan naik derajatnya sampai meninggal. Artinya kalau kita ingin derajatnya tinggi sampai meninggal, maka taubatlah merupakan dasar untuk menaikkan derajat kita. Begitu juga gambarannya, seseorang yang tidak memiliki tanah, maka orang tersebut tidak akan bisa membangun sebuah bangunan. Artinya bisanya adanya bangunan itu karena ada tanah. Kalau tidak ada tanah, tidak akan bisa membuat sebuah bangunan. Ya, ini gambaran. Kadzalika man la taubata lahu fala khala lahu wala maqama lahu. Begitu juga orang yang tidak memiliki taubat, maka tidak punya tempat dan tidak punya kedudukan. Wa min kalamihim lan iku saking dawuhe para ulama atau ngakeh, man akama maqama tabihi taubatihi hafizallahu ta'ala min sairi syawab. Man utawi sapangarane wong iku akama ngukumi sapa man maqama taubatihi ing derajate tobaté wong atau man hafizahu makan jagahu iman sapa Allah Gusti Allah min sairi syawabi saking sekabehe perkara-perkara kang nyampuri atau perkara-perkara kang ngalang-alangi allatikang fil amali ing dalam amal. Dan di antara sebagian pendapat, barang siapa yang menghukumi derajatnya taubat, maka Allah sendiri yang akan memelihara dari penghalang-penghalang di dalam amalnya. Maksudnya, kalau orang sudah menempatkan taubat sebagai kebutuhannya, maka Allah sendiri yang akan menghalangi orang-orang yang akan mencampuri di dalam sebuah amalnya. Yang jelas, kalau orang yang menempatkan taubat itu, maka akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faya maka utawi taubat iku nadirun, pembahasan atau pandangan maqama zudi ing dalam tempatnya zuhud, ya, fid dunya ing dalam dunya. Yahfadzahu muga-muga ngraksahu iman sahibahu ing batureman min sairima saking sekirane perkara hajab yahjibu kang ngaling-alingi hu yahjibu kang ngaling-alingi sapoma anil khalqi saking anil haqqi ta'ala saking haqqi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka taubat ini merupakan sebuah pembahasan. Pembahasannya apa? Maqama zudi, menempatkan zuhud di dunia sehingga orang tersebut dipelihara dari apa-apa yang dihijabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika orang sudah tobat, maka sesuatu yang tertutup bagi orang tersebut itu akan dihilangkan. Jadi dengan tobat ini hijab-hijab yang ada di dalam diri kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena itu adalah keistimewaan daripada taubat itu sendiri. Wahasa
alal istiqomati fit tobati. Wahasalan membahas alal istiqomati ngatas istiqomah fit tobati ing dalam tobat. Jadi tobat itu perlu adanya istiqomah. Jadi jangan sampai ketika kita itu tobat hanya sekedar saja kita berbuat dosa tobat, dosa lagi tobat lagi. Jadi yang namanya tobat itu al istiqomah. Sehingga kalau kita itulah istiqomah di dalam kita tobat pada Allah, maka Allah akan menghilangkan hijab yang ada pada diri kita. Artinya penghalang-halang yang akan menghalangi di dalam diri kita, maka semuanya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu karena setuna perkara mata makana pada waktu ana sop wong fitobatiku ing dalam tobat ana a'wa jajun pira-pira cacat ya in sahaba maka ketarik atau hilang opo hukmuhu hukum wong fi kulli maqamin ing dalam tiap-tiap tempat ba'dahu sawise maqam fayasiru maka dadi apa binauhu bangunane wong ana iku muhal-halan kang rapuh kaman kaya wong bana kang bangun sapa wong haitahu ing tembok-temboke wong minal labani saking laban susu alya bisi kang teles bigharitinin saking tanpa debu. Maksudnya demikian, li ano mata makana fitabi al-ajin insahukmu. Kalau sekiranya orang itu menempatkan taubat sebagai kebutuhannya atau posisi yang pertama, maka awajun cacat-cacat itu akan dihilangkan dalam sebuah tempat. Fayasir bina'uhu, maka bangunan itu akan menjadi muhalhal, akan menjadi rapuh. Kalau memang bangunan-bangunan itu yang akan menjadi penghalang ketika orang itu mau tobat. Jadi ketika orang tobat itu, maka fayasiru bina'uhu muhalhalan kamamba'aha itu minal labani al-yabisi bigharitin. Qala ngucal sapa Sayyidi Gusti kula Muhammad bin Anan rahimallahu taala rahimah muga-muga melasihu ing Sayyid Muhammad sapa Allahu Gusti Allah taala. Man utawi sapa wong iku istiqomah sapa wong man utawi sapane wong iku istiqomah sapa wong fi taubatihi ing dalam tobaté wong anil ma'asi saking maksiat irtaqo maka dinaikaken sapa wong ila taubati maring tobat an mingkuli ma saking saben-saben perkara layak nikang ora ana paedahe opoma. Jadi Sayyid Muhammad bin Anan berkata, barang siapa yang istiqomah taubat, berarti kembali ya, taubat. Anil ma'asi dari beberapa maksiat, maka irtaqo ila taubati min kulli ma la yakni. Irtaqo itu apa, Kang? Berarti dinaikkan ya. Irtaqo maka dia akan dinaikkan ke dalam sebuah taubat, yaitu adalah mingkuli mala yakni dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau orang itu adalah istiqomah dalam tobat, maka derajatnya akan dinaikkan. Atau dia akan dinaikkan dari segala sesuatu yang memang tidak bermanfaat. Berarti semuanya akan menjadi manfaat. Karena apa? Karena dia tobat. Waman utawi sapabane wong iku lam yastakim kan ora istiqomah sapa man via ing dalam tobat la yashamu ora bakal ngambu sapa man minat taubati saking tobat anil fuduli saking kelebihan raihatan ing bau. Artinya kalau orang tidak pernah istiqomah dalam tobat, maka dia tidak pernah mendapatkan baunya sesuatu yang indah. Tidak pernah ada dapatkan bau sesuatu yang indah atau bau surga lah. Wala yakdiru lan orang ngira-ngira sepawang ala riayatin ingatasen jaga khotirihi kang krentek hu iman abadan selawas-lawase. Balta ghlibu bahkan ghalaba
ngelindi atau menguasai ya. Bal taglibu bahkan ngelindi atau menguasai alaihi ingatesu apa khawatirul ma'asi rentek-rentek maksiat hatta fi sholatihi sehingga ing dalam sholate wong. Artinya demikian, kalau seseorang itu tidak pernah ya menguasai dan tidak pernah bertobat, maka orang tersebut akan dikuasai oleh keinginan-keinginan maksiat sehingga orang tersebut berada dalam waktu sholat. Jadi kalau orang tersebut tidak mau tobat, maka hatinya itu akan dikuasai sampai orang itu pada waktu melaksanakan sholat. Satu contoh ya, ketika orang itu sholat, maka mungkin juga orang ketika sholat itu pikirannya kan masih terus, mubeng terus. Nah, ketika orang itu tidak pernah dia taubat, maka ketika di dalam sholat itu yang dikuasai khawatiruhu, batinnya itu akan dikuasai oleh sesuatu dari sebuah kemaksiatan. Ya, ketika orang di dalam sholat, batinnya dikuasai oleh sebuah kemaksiatan. Kenapa demikian? Karena dia tidak pernah taubat. Jadi ketika dia sholat, tetap saja khawatiruhu, di dalam batinnya itu dikuasai oleh kemaksiatan itu sendiri. Wa ta'ammala lan inget-inget atau angen-angen asa pesiro qaulahu ta'ala ing dawe Gusti Allah Ta'ala. Lil maksumi kedua kang dan pelihara al-akbari kang akbar yaiku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah bahwa makhluk Allah yang terpelihara dari perbuatan dosa adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastaqim maka istiqomalah kama umirta. Fastaqim kama umirta wa man taba maka. Fastaqim maka istiqomalah sira kama umirta kaya kang wisden perintahaken sapa sira waman lawong tabakang taba sapa sira maka bersama sira maka bareng karo sira. Jadi fastaqim istiqomalah seperti yang telah diperintahkan kepadamu dan bertobatlah. Fa'amarahu maka perintahkan hu ing kanjeng Nabi atau ing manusia. Fa'amarahu maka merintahkan hu ing manusia sapa Allah Gusti Allah bil istiqomati kelawan istiqomah fit taubati ing dalam tobat. Jadi fastaqim kama umrita wa man taba maka ini artinya Allah memerintahkan kepada kita untuk istiqomah di dalam taubat. Jadi taubatnya itu bukan taubat yang sewaktu-waktu saja enggak, tetapi istiqomah. Jadi istiqomah itu langgeng ketika orang itu terus menerus. Ini namanya fastaqim kama umrita wa man taba alika. Wa man utaisa pane wong iku taba tobat sapa mang ma'ahu. Wa man utaisa pane wong iku taba tobat ma'ahu bareng wong min jam'i atba'ihi saking pengikut-pengikutnya kanjeng Nabi wa ummatihi lan ummate kanjeng Nabi. Sapa wong sing tobat bareng karo kanjeng Nabi lan saking pengikut-pengikutnya kanjeng Nabi wa ummatihi lan ummate kanjeng Nabi. Wa qala lan ngucap sapa Sayyidi Gusti kula Ali Al-Khwasi, arane Ali Al-Khwas. Rahimahullahu taala, rahimah muga-muga melasi hu ing Sayyidi Ali Al-Khwas sapa Allah taala Gusti Allah taala. Man istaqama fi taubatihi, man utawi sapane wong iku istiqomah sapa wong fi taubatihi ing dalam tobaté wong wa zahada lan juhud sapa wong fi dunya ing dalam dunya faqadin tawa moko bener-bener den faqadin tawa ya maka bener-bener den lempit. Faqadin toro maka bener-bener den lempit fihi ing dalam fihi keduneman opo sairul maqamatis pira-pira derajat wal ahwal lan tingkah as-sholihati kang soleh. Artinya kalau orang itu istiqomah dalam tobat dan dia zuhud di dunia, maka dia akan mendapatkan
tempat yang bagus, dan keadaan orang-orang yang soleh. Jadi inilah keutamaan daripada taubat. Nah, tambihun peringatan. Yang bagi maka seyogyane, semestinya. Yang bagi maka seyogyanya, lil abdi iku kedua abad, opo seyogya ayak tasya, ing yento, niti-niti. Jadi nginjen-nginjen niti-niti atau meneliti ya. A'dha'ahu ing anggotane wong adh-dhahirata kang tampak wal batinata lan sing ora katon sobakan ing waktu esuk wa masaan lan waktu sore hal hafidta apakah ngeraksa hududallahi ing had-hade Allah allati kang haddah kang wis batasi sapa Allah ing a'dha'i dhahira wal batina laha keduene wong au ta'adat atawa ngelewati au ta'adat atau ngelewati wa hal qomat lan anata berdiri atau nglakoni bima kelawan perkara umirta kang ustian perintahkan bi kelawan ma min ghaddil basari saking penglihatan atau apa kana wa khifdil lisani lan melihara lisan wal udhuni lan kuping wal qalbi lan hati wa ghairi dzalika lan saliyane kabeh ala wajhil ikhlasi atas jalan ikhlas aw lam taqum atau ora ana istiqomah. Maksudnya demikian. Seharusnya yang bakhilil abdi seharusnya bagi seorang hamba itu harus neliti atau menghitung-hitung anggota badannya baik yang zahir ataupun yang batin. Menghitung-hitung atau meneliti anggota badan kita baik yang kelihatan atau yang tidak kelihatan di waktu pagi, waktu sore, apakah badan kita itu melampaui ketentuan-ketentuan Allah atau ta'addat bihi, ataukah badan-badan kita itu melewati ketentuan-ketentuan Allah. Wal qamat bima umirta, dan apakah kita telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah min ghaddil basari dari mengejapkan penglihatan, wa hifdzil lisani memelihara lisan, wal udhuni telinga, wal qalbi lan hati, wa ghairi dan lainnya ala wajhil ikhlasi atas dasar ikhlas awalam takun atau tidak sama sekali. Jadi ini maksudnya setiap pagi kita harus memperhatikan anggota badan kita, ya, memperhatikan apa? Baik itu adalah sabahan, maksudnya memperhatikan apa? Min ghaddil basar wa hifdzil lisan wal udhuni wal qalbi wa ghairi dzalika ala wajhil ikhlas. Penglihatan, pendengaran, ya, lisan, hati, dan lainnya, apa yang harus diperhatikan ala wajhil ikhlasi untuk ikhlas. Awalan takun atau tidak sama sekali. Fa'in ro'a, lamun nalikane ningal sapa sira, jarihatan ing dengkul ya. Jarihatan anggota tubuh min jawarihi saking anggotane wong atau taat syakarallahu taala syakara maka syukur sapa wong Allah ing Gusti Allah. Jadi kalau orang itu melihat di anggota tubuh kita itu adalah taat, maka orang tersebut harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yarolan orang ninggal sapa sira nafsau ing awake sira ahlan keahlian lidzalika maring mengkonon-mengkonon kabeh. Walam yaro nafsahu ahlan lidzalika, walam yaro dan engkau tidak melihat dirimu sendiri
ahlan lidzalika atau ahli dalam hal itu. Ya. Wa in ro'aha lan nalikane ningal sapa sira ha ing tobat ya. A'do, ha ing a'do talab tohat maka dari campur ya. Bimaksiatin kelawan maksiat minal ma'asi saking pira-pira maksiat akhoda maka ngalap sapa sira finnadmi ing dalam getun wal istighfarilan istighfar. Jadi mengkenen ya. Kalau engkau itu melihat bahwa tubuh kita itu ada campuran dengan maksiat, maka harus merasakan bahwa kita telah melakukan sebuah kesalahan. Nadem itu getun, dan kita harus membaca istighfar. Artinya kalau di dalam badan kita mengakui bahwa kita punya banyak dosa, maka kita harus nadem dan istighfar. Tsumma yashkuru Allah Ta'ala. Tsumma yashkuru maka nuli syukur sapa wong Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala idza lam yaktir lan nalikane ora kuasa sapa wong alai ngatasé abdun aksara kang luwi aka min tilkal maksiati saking mengkono-mengkono maksiat. Jadi harus bersyukur pada Allah kalau memang kita tidak bisa ya lam yaktir alaihi aksara min dzalika, kalau memang kita tidak bisa melaksanakan itu yang lebih banyak daripada maksiat. Artinya kita harus banyak bersyukur pada Allah ya. Walam yabtal lan ora nyoba jawarihahu ing anggotane wong alati kang asut kang maksiat sapa wong bil amrodi kelawan lara wal jarohati lan tatu wadama milalan pegawean wadama milalan peganat wadama milalanana wal kuruhalan apa kurah tatu ya wadama milalanana wal kuruhalan tatu wadama milalanana wal kuruhalan tatu. Jadi fa inna kulli adwin maka setiap anggota istahaqqa berhak nuzulal bala ngilangaken belai bihi kelawan bihi kelawan niku. Jadi maksudnya anggota badan kita ini punya hak untuk menghilangkan musibah, untuk menghilangkan belai. Alim dzalika, alim warwa sapa sira dzalika mengkon-mengkon kabiya akhi hai saudara ingsun wa alzim lan tepa sapa sira at-taubata ing tobat. Ketahuilah hal itu wahai saudaraku, wa alzim at-taubata dan tetaplah kepada tobat. Wa ghad ad-dunya wa baghad lan sengita sapa sira adunya ing dunya tabaan karena ya karena mengikuti lillahi ta'ala maring Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bencilah kepada dunia karena semata-mata ikut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah karena satuna Gusti Allah ta'ala iku lam yang dur orang ningali sapa Allah ilaiha maring maksiat menuduh khalqiya nalikane kejadian maksiat isyiddati bagdihi karena banget sengite Allah laha maring maksiat. Fa inna Allah karena sesungguhnya Allah tidak pernah melihat maksiat dari mulai penciptanya karena sangat bencinya terhadap maksiat itu. Iya kan? Benar, Gus? Ya. Hah? Dunia ya? Oh iya. Oh ya, dunia ya. Wa fil hadis lan ing dalam hadis wa hubul mali utawi demen harta wa sarafilan kedudukan iku yam nabata yam batani iku yam batani numbuhaken apa mal dan kedudukan an-nifaqo ing kemunafikan
fil qalbi ing dalam hati kama yambutu kaya tukul opo alma ubanyu al bakla ing bakal apa bakal kola ya tukulan ya. Jadi di dalam hadis dijelaskan hubbul mal cinta harta wasarafu dan kedudukan itu akan menumbuhkan sifat kemunafikan di dalam hati seperti tumbuhnya air pada tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Wa qad kana lan ana sapa Abdullah Sufyan As-Sauri Abdullah Sufyan Sauri rahimahullah taala yaqulu ngucap sapa Abu Abdullah lau anna abdan lamun sekirane seorang hamba iku abida nyembah sapa abdan Allah ing Gusti Allah taala bijami ilmakmurati kelawan sekabeh perkara kang den perintahkeun illa annahu angin setuhune hamba iku yuhibbu demen sapa hamba adunya ing dunya illa nudia kecuali bakal dan panggil alai ing atas hamba yaumul qiyamati ing dalam dina kiamat ala ruusul jami'i ing atase sekabehane ala ingatlah inna hadza fulan bin fulan satuna fulan bin fulan qad ahabba teman-teman seneng sapa fulan ma ing perkara abaghodo kang benci sopo al-haqqu ta'ala Gusti Allah ta'ala fayakadu maka bakal ana kada opo sing ana lahmu wajihi daginge raine wong iku yaskutu bakar gugur. Artinya demikian, ini diartikan kalau ada seorang hamba yang beribadah kepada Allah, dia mentaati semua apa yang diperintahkan oleh Allah, tetapi di dalam hatinya masih ada rasa cinta terhadap dunia, ya, maka illa nudiya alaihi yaumil qiyamati, maka di akhirat, di hari kiamat, dia akan dipanggil, ya, hei fulan bin fulan, bahwa sesungguhnya engkau telah mencintai apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fayakatu lahmu wajhi yaskutu. Wajahnya itu tetap akan jatuh, akan rusak. Wal muradu utai kang den karepaken bidunya ing dalem dunya iku ma perkara zada kang tambah apa ma ala hajati ing atase kebutuhan asyariyati kang syar'i. Jadi apa sih yang dimasukkan dunia di dalam pembahasan di sini? Ma zadalah hajah asyariyah. Dia melebihi kebutuhan hidupnya dalam pandangan syara. Jadi orang yang cinta dunia itu melebihi kebutuhan hidupnya dalam pandangan syara. Misalnya kebutuhan hidupnya segini, tetapi dia lebih mencintai kebutuhan sehingga bisa menghalalkan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wa kana lan anasabu asapa Abul Hasan Ali bin Al-Mazin, Abul Hasan Ali ibn Al-Mazin rahimallahu taala yaqulu ngucap lau zakaitum nalikane bersihaken sapa sira kabeh rajulan imolana hatta jaltu musing ngedariaken sapa sira kabeh hu ing rajul iku siddiqan wong kang jujur layak bau maka ora den terusaken ya al-haqqa ing Allah taala bihi kelawan rajul wa utai rajul iku sakinun manggon seprojul adunya ing dalam dunya bikol bihi ing dalam atine. Jadi demikian, kalau ada seorang laki-laki yang membersihkan lau zakaitum rajulan, kalau engkau membersihkan seorang lelaki sehingga dia menjadi orang yang jujur, tetapi dia menempatkan dunia di dalam hatinya, maka dia tidak mendapatkan apa yang layak bau. Dia tidak akan mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang punya keinginan, ingin saya membersihkan hati, ingin saya menjadikan orang yang jujur, tetapi dia masih menempatkan dunia di dalam hatinya,
maka tetap dia tidak mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Fakila maka dia mencobakan lahu ke dunia abad fa idza nalikane mengkon sakinuha utawi tempat tinggale si sakinuha utawi tempat tinggale rajul ya. Sakinuha utawi tempat tinggale apa? Dunya. Sakinuha utawi tempat tinggal ili ajli ikhwanihi karena bature wong wa ayalihi lan keluargane wong wa gharim lan liyane minal malazim saking perkara-perkara lain yang fika kanggo nafaqahi ha ing dunya alaihim ing atase wong makane ya. Fakila maka diucapkan faidan sakinaha li ajli ikhwanihi wa ayalihi wa ghairihim minal malazim yang fikaha alaihim. Faqala da'una faqala maka ngucap sapa Abdullah da'una panggilaken ing isun min hadhihi zalaqati saking mengkene-mengkene kang kepleset. Wallahu ma halaka wallahi demi Allah ma halaka ora bakal rusak sapa man wong halakakan rusak sapa man min ahli tariqi saking ahli jalan illa kecuali man wong halakang wis illa kecuali wong illa kecuali min khalawatil ghina saking manisnya sugi fi nufusihim ing dalam atine wong mau. Demi Allah tidaklah akan rusak seseorang yang merusak dari ahli thariqah kecuali orang tersebut telah menikmati kemanisan hidup di dunia di dalam hatinya. Artinya kalau orang itu merasakan kemanisan hidup di dunia di dalam hatinya, maka dia akan rusak thariqah tersebut. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa wallahi wallahu utai Gusti Allah wallahi alladzi wallahi demi Allah alladzi la ilaha ora ana kang ora ana pangeran kang wajib sembah illa huwa kecuali Gusti Allah inni satuni kula arifu ora weruh sapa ingsun man ing wong ya dkhulu kang manjing alaihi ing atase man apa arad dunya keinginan-keinginan dunya fayaksimuhu maka bakal bagi ala hukukila ing atase hak-hak Allah taala fayasir maka tadi apa dalika mengkon-mengkon arad ma'a baraati sahatihi bareng-bareng kalau kebersihan nenek wong mau anak iku hijaban dadi aling-aling kotian kang pasti lahu kodene Allah ta lahu kodene wong anillahi taala saking Gusti Allah taala. Wa kana lan ana apa Sayyidi Abdul Hasan Sayyid Abdul Hasan Syazali rahimahullah taala yaqul wala yataraqqa muridun qattu illa in syakhat lahu mahabbatul haq wala yataraqqa ora bakal munggah sapa muridun wong kang ngarep-ngarep qattu sama sekali illa ang syakhat kecuali yentah bersih atau sehat lahu kedhe wong apa mahabbatul haqi demen ning Gusti Allah. Jadi orang tidak akan naik kecuali kalau orang tersebut benar-benar bersih hatinya untuk cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya kalau orang itu adalah benar-benar hatinya bersih untuk cinta pada Allah, dia akan naik. Tetapi kalau hatinya tidak bersih, maka dia tidak akan naik. Wala yuhibbuhu al-haqqa dan dia tidak mencintai al-haqqa Allah taala hatta yabghadu sehingga dia benci adunya indunya wa alahalan ahlinya dunya. Jadi wala yahabbu al-haqqa dia tidak senang pada Allah sehingga dia membenci dunia dan keluarga dan ahlinya. Wa yasadulan sungguh-sungguh fin naimid daraini ing dalam nikmat dunia. Wa qalan ngucap edon kullu muridin. Wa qalan ngucap edon sama sekali edon kullu muridin utai tiap-tiap perkara kang dan karapakan iku ahabud dunya luwi bagus-bagus sedunya fal hakum maka utawi kang hak Allah taala iku yukrihuhu sengit sapallahu ing murid ala hasbi mahabbatiha ing atase kira-kira demene wong ing dunya lahu kademret kasrotan akeh wakilatan lan setitik. Barang siapa yang punya keinginan, barang siapa yang
menghendaki, mencintai dunia, fal haqqu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala yukrihu benci kepadanya ala hasbi mahabbatiha, sekiranya terhadap kecintaannya, kasrotan, baik itulah sedikit maupun banyak. Fayajibu maka wajib al muridin ngatasi wong kang ngarep-ngarep apa murid apa wajib ayar mia yang tembuang adunya ing dunya min yadihi saking tangan wong wa min qalbihi lan saking hati wong awala dukhulihi nalika majma fitoriking dalam wasilah. Artinya maka wajib bagi orang ya yang punya keinginan untuk cinta kepada Allah menghilangkan dunia baik dari yadihi tangannya, dari hatinya, mulai dia itu masuk dalam thariqah. Wa mata lan kapan talakona nalkin atau mantepaken ala syekh ing atase au akhadha atau ngalat sapa wong ala ing atase syekh al ahda ing janji wa utewang iku yamilu condong ila dunya marang dunya fala buddha maka ora wajib ayarji aing yang terbalik sapa wong min haitsu jaa saking sekirane teka. Jadi kalau orang itu punya keyakinan dan dia mengambil sebuah janji kepada syekh itu bahwa dia condong kepada dunia, maka jangan mengharapkan dia akan datang kepadanya. Jadi ini maksudnya kalau orang itu adalah sudah benar-benar cinta kepada ketaatan, maka jangan mengharapkan sebuah kesenangan atau kecondongannya kepada dunia. Kalau orang sudah condong kepada dunia, fala buddha ayarji'a minatsul ja'a. Wa tarafduhu atoriku wa tarafduhu lan utawi mbuange wong atoriku ing jalan. Fa inna aqoli asasin. Fa inna aqol la asasin maka setuhune setitik dasar yad apa yad napa yudiuhu kang nelehake sopo al murid wong kang ngarepaken fitorik ing dalam nyalakan azuda ing zuhud fi dunya ing dalam dunya. Faman lam yazif fi dunya la yasilu binaun syai'un fil akhir. Faman utawi sapane wong iku lam yazhad ora zuhud fi dunya ing dalam dunya la yasikhu maka ora bakal sah lahu keduwene wong apa binaun bina usain bangun sesuatu fil akhirat ing dalam akhirat. Jadi kalau orang itu sama sekali masih cinta kepada dunia, maka orang itu tidak mendapatkan bangunan sama sekali di akhirat. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih atas pembacaan yang menarik dari bahasan tadi, dan tentunya ini kitab sangat dalam walaupun katanya tipis tentang bagaimana kita harus menyikapi tentang dunia, sedangkan memang kita yang masih muda-muda selalu berhadapan bahkan sampai di bawah sholat pun pikirannya masih dunia, seperti itu ya. Jadi dalam kesempatan ini silakan pemirsa ataupun hadirin untuk dapat mengajukan pertanyaan yang mesti disampaikan atau dipertanyakan. Silakan atau yang dari Facebook juga silakan boleh mengajukan pertanyaan. Kalau ada kalimat-kalimat yang mesti diperdalami lagi atau diperbaiki juga silakan. Yang juga sedang mentolakkan atau nanti silakan kalau memang ada yang cocok silakan boleh disampaikan. Monggo.
ini fondasi awal taubat itu ketika sudah kabur, ya kalau awal taubatnya itu sudah tidak ini yang nanti cinta apa, itu tidak akan pernah ada. Karena memang taubat itu ya caranya dua sih. Yang Allah dalam bapaknya Nabi Adam itu kan ada paling atas itu ada istilah nadab dan ikhtiar, pengakuan dan penyesalan. Jadi syaratnya taubat itu harus Ada penyesalan dan pengakuan. Kalau tidak mengakui, berarti orang yang berpasti. Mungkin Kiai lagi yang mungkin perlu dibahas ini yang dulu ini Kulu muridin habba dunia atau aku ta'ala yusuhu la hasbi makabatiha lahu kan atau filatan. Jadi Allah itu membenci seorang hambanya itu, membencinya Allah terhadap murid itu sesuai dengan kadar kecintaannya pada dunia. Entah itu kecintaannya berlebihan atau hilatan atau memang Sedikit. baik. Jadi kadar bencinya Allah murid orang yang sedang mengambah jalannya Allah itu ada ukurannya. Kalau murid itu terlalu cinta ke dunia, berarti ya bencinya Allah itu. Ya. Ya, terima kasih Kang Suwandi. Ya, benar. Sedikit lagi, sedikit ini rada yang itu lam wala yang tembung man ibniina man tawbatihi alal ma'asi anil ma'asi atau ila tawbatihi qauluhu bal tazlibu ini ya tidak ada sebenarnya. Oh, bal taklibu alaihi ya. Bal taklibu alaihi khawatirul ma'asi. Ini maksudnya orang yang memang tidak niat untuk istiqomah bertaubat, jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun masuk ke bawah khawatirnya. Bekas ya. Bekasnya. Temannya yang jangan sholat, turun sholat masuk ke bawah. Iya. Orang temenan taubati yang turun kata di sholat, kata itu ikhtiar. Ya. Sehingga dan sholat pun Masih teringat terus. Ya. Terima kasih atas tanggapan sekaligus pengalaman haji ya, artinya biasa kita malam hari ini haji tentang taubat, kemudian yang untuk kemudian untuk istiqomah dalam memang harus ini karena berusaha agar kita tetap istiqomah dalam gurunya Abdullah Asy'arani. Abdullah Asy'arani itu punya guru namanya Sayyidi Al-Qawas, punya murid namanya Al-Ishaq Ibrahim Al-Mas'udi. Jadi Abdullah Asy'arani itu muridnya Al-Qawas, yang dimana Ali Al-Qawas ini kalau setiap ada perkara yang muskil itu langsung ke Allah. Anunya apa ya? Sudah langsung ke ada yang mengatakan gila ke Nabi Muhammad, ada yang mengatakan ketika ada masalah ini bakal kita nanti mau beli langsung Nabi Muhammad dengan ya dadotan sebagai ibadah makhluk ya terus bakal wali berubah jalan. Ya.
itu bagus sekali. Jadi maksudnya ini bab ini adalah luar biasa. Di antaranya ada kalau orang itu adalah punya masalah-masalah yang muskil, kadang-kadang orang itu untuk memintanya kepada orang lain. Sehingga apa yang dia diucapkan itu hanya untuk konsumsi dirinya saja. Nah, ketika ada sebuah masalah yang muskil, ini tadi yang baru saja disampaikan oleh Gus Wandi, itu sebetulnya masalah-masalah yang muskil itu langsung kita memohonnya pada Allah. Dengan apa? Dengan adanya kita melaksanakan sholat istikharah. Sholat istikharah itulah sebagai problem solving, pemecahan masalah yang kita hadapi. Itu adalah memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak di dalam kehidupan kita ini kadang-kadang yang tidak bisa dijawab. Jadi ketika kita punya masalah yang sangat muskil, kadang-kadang kita berpikir, merenung, tetapi kenapa enggak minta pada Allah? Karena Allah itu sendiri yang akan menghilangkan sebuah kemuskilan yang ada di dalam diri kita. Nah itulah yang kita kadang-kadang lupa. Ya, kadang-kadang kita lupa kalau ada masalah justru itu bertanya pada orang lain, curhatnya pada orang lain. Kenapa kita tidak pernah curhat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, yang digambarkan di dalam taubat ini, apapun permasalahan di dalam hidup kita, mari kita curhatnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang kaitannya baru saja disampaikan oleh Gus Wandi. Memang betul bahwa kalau memang orang itu adalah di dalam taubatnya tidak ada istiqomah, dia tidak pernah istiqomah di dalam taubat. Jadi maka jangankan di dalam diri kita, ketika kita sholat pun juga perbuatan-perbuatan kemaksiatan itu muncul. Ya, kalau memang kita taubatnya biasa-biasa saja. Banyak kan ketika orang sholat kan kadang-kadang yang dipikirkan yang bukan-bukan lah. Kenapa? Ketika orang sholat itu semuanya muncul di dalam diri kita. Maka dengan adanya taubat yang istiqomah, kalau taubatnya istiqomah, maka ketika kita sholat tidak akan muncul kemaksiatan itu. Kenapa? Ketika kita sedang melaksanakan sholat, kemudian terpikirkan dan terbayangkan yang terkait dengan masalah duniawiyah, yang terkait dengan masalah tetek bengek, yang terkait dengan masalah kehidupan kita sehari-hari, karena memang kita belum istiqomah dalam kita bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Gus ya. Jadi kalau memang kita sudah benar-benar, itu akan hilang dengan sendirinya. Suatu contoh misalnya ketika kita sholatkan, begitu kita mengucapkan Allahu Akbar, itu sudah masuk pikiran-pikiran kita tuh. Pikiran kita yang sebelumnya sudah masuk. Bahkan apa-apa yang kita kerjakan sudah ada di dalam diri kita. Nah, yang demikian itu akan bisa hilang kalau memang kita taubatnya betul-betul istiqomah. Tetapi ketika pikiran itu masih ada di dalam kita mengerjakan sholat, karena kita taubatnya tidak pernah istiqomah. Nah, ya, itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Ya. Terima kasih atas kiranya untuk pengajian pada malam ini malam. Insya Allah kita akan bertemu lagi malam Rabu. Insya Allah malam Rabu kita akan bertemu lagi masih tetap pembahasan dari kitab Minhajus. Malam Rabu, malam Jumat. Ya. Yuk, silakan datang langsung ke Majelis Taklim Al-Islamiyah. Cari ajak teman-temannya untuk tatap muka bisa melakukan. Dari saya sebagai pengatur acara, mohon maaf yang sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.